Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Mega Puspita di Rujuk Podcast Lugas dan Berimbang. Ya, langsung aja nih guys, pada kesempatan kali ini saya sudah bersama dengan salah satu Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Beliau ialah Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Bambang wabarakatuh. Tahapan Bambang Sutopo dari Partai Gerindra. Boleh disapa teman-teman rujuknya? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, teman-teman semua. Siap. Saya Tahapan Bambang Sutopo, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Siap, mantap. Sehat nih, Pak. Alhamdulillah. TBS, saya akrabnya manggilnya Pak TBS nih. Siap. Ini Ramadan sibuk sekali ya, apalagi melewati pemilu nih. Wah, sibuk banget nih ya. Tapi pada akhirnya beliau bisa menyempatkan untuk kita berbincang-bincang terkait dengan kinerja sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi. Kita langsung aja ngobrol nih, Pak Wakil Ketua. Ya. Siap. Gimana nih perjalanannya menjadi wakil rakyat di Kota Bekasi? Apalagi kan kemarin kita sudah melewati proses reses tahun pertama ya di tahun 2024. Nah, ini boleh nggak sih di-review terkait dengan realisasi apa aja sih yang sudah dikerjakan oleh seorang wakil DPRD, terutama dari Pak TBS sendiri? Baik, Mbak Mega, jadi kami selaku wakil rakyat yang ditugasi 3 hal, yaitu pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Kota Bekasi dan juga ikut serta dalam menentukan bersama-sama pemerintah daerah untuk membuat tata aturan peraturan-peraturan daerah dan sekaligus juga kita dalam budgeting. Seluruhnya sudah kita jalankan dengan sebaik mungkin, bahwa terjadi hal-hal yang mungkin di luar itu, terutama di 2019 sampai dengan 2021 ada terjadi COVID pandemi yang rasanya kita semua pada tahu bahwa ada pengalihan anggaran dan sebagainya. Namun demikian ini semua bisa terlaksana dengan baik. Dan berkenaan dengan tata pemerintahan, kita juga ikut serta bagaimana membuat Kota Bekasi sesuai dengan visi misi yang sudah dilakukan. Siap. Oke, nah terkait dengan kebijakan tadi ya, kira-kira kebijakan apa sih yang sampai saat ini sudah mungkin sudah dibentuk, sudah direalisasikan dan diimplementasikan untuk pembangunan Kota Bekasi daripada kinerja Pak TBS sendiri nih? Ya, baik, yang pertama dari infrastruktur, rasanya memang infrastruktur itu sudah banyak yang kita lakukan. Sudah banyak yang kita lakukan, namun demikian masih banyak juga yang perlu harus ada PR yang kita selesaikan ke depannya. Bahwa berkenaan dengan kemacetan, kaitannya dengan banjir dan sebagainya, itu kita mencoba untuk melakukan beberapa hal, termasuk diantaranya untuk mengatasi kira-kira 40 lebih titik di Kota Bekasi yang harus kita selesaikan dan titik-titik banjir yang harus kita selesaikan. Itu yang khususnya dari infrastruktur yang lain. Kalau berkenaan dengan kesehatan, pendidikan, kita ingin menuju yang arah yang lebih baik. Untuk pemerintahan dengan pergantiannya kepemimpinan sekarang jadi PJ, alhamdulillah transisi ini bisa berjalan dengan baik. Harapan kami sampai dengan periode ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Itu aja, Pak. Oke. Nah ini boleh menyinggung sedikit terkait dengan kinerja di dapil ya. Dapil kemarin kan dapilnya di Medan Satria sama Pondok. Kalau kemarin kami dapilnya tetap dapil 2 hanya Bekasi Utara. Oh iya, Bekasi Utara ya. Ya. Nah ini kira-kira sudah realisasi apa nih yang sudah diwujudkan terkait dengan aspirasi masyarakat
Ya, dan mungkin kan ini menuju periode terakhir ya. Untuk selanjutnya nih, periode selanjutnya nih. Cuman menghabisi masa periode terakhir ini, kira-kira PR terbesar apa sih yang mungkin masih menjadi apa namanya ya pekerjaan rumah khususnya di Dapil Bekasi Utara? Baik, yang pertama yang saya sebutkan tadi, pertama bagaimana untuk kaitannya dengan kalau infrastruktur banjir, terus untuk kemacetan. Ada beberapa simbol titik yang harus kita selesaikan. Yang kedua berkenaan dengan jalan lingkar utara. Lingkar utara yang memerlukan penanganan lebih serius memang sudah kita programkan. Namun demikian karena di tahun 2024 ini ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan, termasuk diantaranya akuisisi Tirta Bagasasi. Yang kedua berkenaan dengan adanya pesta demokrasi. Adanya pesta demokrasi berkenaan dengan itu untuk lingkar utara yang sampai sekarang ini masih agak tersendat. Ke depan harapan kami lingkar utara bisa terlaksana dan juga jalan yang menuju dari arah kota Sumarekon sampai Kabupaten Bekasi yang terutama di pinggir jalan bisa terselesaikan. Yang sekarang itu ada sedikit agak mangkrak, belum bisa tembus. Waktu itu ada memang penataan di pinggir kali, tapi sampai sekarang itu belum sempurna. Yang lain kalau berkenaan dengan harapan kami, berkenaan dengan bagaimana anak-anak muda ini perlu ada penambahan knowledge. Knowledge buat anak-anak muda, termasuk diantaranya bagaimana penyuluhan terhadap anak-anak muda. Bagaimana ke depannya itu dia harus mengganti kita-kita semua ini harus mempunyai knowledge, pengetahuan dan ini perlu ada dorongan dari pemerintah kita yang harusnya, dan juga harus termasuk diantaranya penyuluhan biarlah kenakalan itu dialihkan kepada hal yang sifatnya positif. Itu yang dilakukan. Dan juga berkenaan dengan fasilitas khususnya untuk kesehatan perlu adanya lebih dititikkan beratkan pada servis layanan yang perlu ditingkatkan. Servis layanan perlu ditingkatkan karena memang kebutuhan untuk terutama rumah sakit pemerintah daerah saat ini memang masih sudah menurut saya ya sudah cukup, tapi harapan kami lebih baik lagi. Karena banyak keluhan warga masyarakat berkenaan dengan fasilitas yang belum cukup. Bahkan ada beberapa yang lari ke kabupaten dan sebagainya. Karena kita utara itu berhimpitan dengan daerah kabupaten. Kabupaten. Itu dan yang lain yang perlu kita juga perlu sayangkan. Ini warga masyarakat terutama pengen warga masyarakat ada yang sekarang ini kesulitan untuk berobat, ketakutannya kalau terus terang kalau dia nggak punya BPJS, tapi harapan kami prosedur dan mekanisme itu lebih dipermudah. Berarti ada perbaikan itu yang khususnya kaitannya dengan kesehatan. Kalau kaitannya dengan pendidikan, memang ini yang perlu mungkin ditambah dan sebagainya, khususnya untuk SLTA. SLTA itu perlu ada, dan perlu ada sekolah-sekolah kejuruan tambahan yang untuk anak-anak muda itu bisa pada saat ada dunia lapangan kerja siap pakai. Ini bagaimana itu yang harus kita pikirkan. Mungkin itu, Mbak. Iya, apalagi ini tadi berkaitan dengan pendidikan, ini kan kita akan memasuki PBDB lagi nih, Pak Wakil ya. Ini mungkin masih ada banyak PR ya, tapi mungkin nanti bisa ketemu ya solusinya untuk kita menyambut PBDB. Nah itu terkait dengan kinerja sebagai anggota legislatif ya. Ini kita merepet ke politik nih. Ini kan belum lama ini guys, Pak TBS ini menjabat sebagai ketua
Partai Gerindra di Kota Bekasi, Ketua DPC ya, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bekasi. Nah ini mungkin bisa di-spill dikit apa namanya target nanti ketika sekarang kan sudah menjadi ketua partai ya, dan juga kita sudah melewati pesta demokrasi. Nah mungkin bisa nih di-spill harapan-harapan atau target Partai Gerindra di Kota Bekasi. Ya, memang betul di akhir tahun 2023 kebetulan saya diamanahin untuk mengemban amanah selaku Ketua DPC Partai Gerindra. Dan sekaligus juga saya ditugaskan untuk menjadi Ketua Tim Kampanye Daerah Kota Bekasi Prabowo Gibran gitu ya. Berkenaan dengan target-target yang harus dicapai, sebetulnya kami merealisasikan coba target yang sudah dilakukan oleh pengurus yang lama. Kita evaluasi, kita perbaiki yang pada saatnya hari ini setidaknya sudah ada hasil yang. Namun karena memang kami kepengurusan itu di penghujung, ya kami memang ikhtiar semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang terbaik. Setidak-tidaknya kami harus minimal sama. Harapan kami, karena memang seharusnya waktu yang cukup harus kita perjuangkan, karena tidak mudah ketika kita konsolidasi. Konsolidasi, penataan organisasi, dan perang udah di depan mata. Itu kita harus luar biasa untuk menghadapi itu. Ada beberapa kendala yang wajar untuk demokrasi. Itu target saya minimal sama. Tapi ukuran kami, karena kemarin itu ada 6 dapil di Kota Bekasi. Pengurus lama akhirnya ternyata sekarang ini ada 5 dapil. Kalau saya per dapil, kalau kemarin terisi, masing-masing terisi, sekarang masing-masing terisi dan plus. Ada plus. Harapan kami plus. Setidaknya per dapil itu ada perwakilan. Harapan kami dapil itu nambah. Sekalipun nilainya sama. Kemarin kita adalah 6 kursi. Setiap dapil ada. Kalau yang sekarang harapan kami 5 dapil. Setiap dapil ada dan ada plusnya. Ya, kalau ukuran dewannya, ya bisa saja sama. Minimal itu. Minimal sama atau 12 kursi 2 kali lipat ya. Kan nggak apa-apa dong, kan kita namanya berusaha ya guys ya. Oke. Nah ini kan mungkin pesta demokrasi memang sudah selesai ya. Kemarin kan masyarakat juga sudah berbondong-bondong ke TPS mencoblos gitu kan. Tapi kan kita belum final gitu kan, belum final. Nah ini kan berarti masih ada secercah harapan nih, mungkin harapan terakhir daripada Gerindra Kota Bekasi, terus Pak TBS terkait dengan kursi DPRD di Kota Bekasi ini seperti apa? Ya, harapan kami dalam pesta demokrasi agar kiranya semua pihak tetap menghormati penyelenggaraan ini, dan saya juga harapkan penyelenggara bisa menjalankan sebaik-baiknya, dan pada akhirnya masyarakat yang akan menikmati itu semua. Dan saya juga cukup terima kasih sekali atas kepercayaan yang disampaikan dan diberikan ke kami. Alhamdulillah Kota Bekasi Prabowo Gibran alhamdulillah mendapat di hati masyarakat Kota Bekasi. Berarti berhasil ya? Alhamdulillah. Berarti mungkin Gerindra ke depan akan lebih baik lagi nih ya kan, di bawah kepemimpinan seorang Tahapan Bambang Sutopo. Ya, harapan kami mengajak seluruh warga masyarakat Kota Bekasi, harapan kami, mari bersama kami jadikan Bekasi kota yang membekasi di hati. Membekas di hati, Bekasi membekas di hati, luar biasa. Oke.
Oke, mungkin terakhir ya, apa namanya, tapi sih tadi udah ya, cuman nggak apa-apa deh. Ini tambahan untuk generasi muda, ya kan. Apalagi kan sekarang kita melihat di Pesta Demokrasi tahun ini kan kita memang pas banget dihadapi dengan demografis, di mana anak-anak muda, pemilih pemula itu menguasai untuk suara itu. Nah, mungkin terakhir nih keynote speaker untuk anak muda ke depan dalam menghadapi dunia perpolitikan, dunia pemerintahan ini seperti apa? Ya, harapan kami anak-anak muda tetap semangat, jangan baperan, jangan loyo, jangan tetap kuatkan semangat dan jangan cepat menyerah. Dan harapan kami anak-anak muda kita, generasi penerus kita benar semangat, ikhtiar, sekali lagi jangan cepat menyerah, dan yang paling penting jangan merasa bahwa kita itu rendah. Sebetulnya kita itu tinggi, dan gunakan manfaat itu. Jangan menganggap sesuatu itu hal yang kurang baik, tapi lakukan dengan semangat kita. Dengan ikhtiar kita, pasti anak muda kita dengan didorong knowledge yang bagus akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal. Siap. Tuh guys, ya ingat tadi satu hal, jangan baperan. Jangan baper ya. Bawa perasaan ya, karena memang anak muda zaman sekarang cengeng-cengeng kali ya, dikit-dikit nggak bisa kena pukulan gitu kan. Oke guys, itu dia tadi perbincangan kita dengan Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Pak Bambang Tahapan Sutopo. Semoga bisa memberikan informasi buat kalian semua. So, terima kasih nih Pak TBS untuk melakukan waktunya bersama Rujuk Podcast. So guys, jangan lupa juga untuk di like, subscribe, share, komen sebanyak-banyaknya Rujuk Podcast di Rujuk YouTube. Oke, Mega Puspita undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.